beribadah di pagi hari ini dengan doa. Mana sikap doa? Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa kekal di surga, karena atas anugerah dan tuntunanmu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, selang semalam yang telah kami lewati, Engkau telah menjaga melindungi tidur malam kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami di pagi hari ini hanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih orang memuji Tuhan, masih berdiri, seorang menyanyi kasih Yesus, manis dan indah. Semua berdiri, tak ada yang duduk, berdiri. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari gunung. Oh oh, kasih Yesus. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar. Goyang-goyang, atas bawah, lompat-lompat, atas bawah, lompat-lompat, lompat ke kiri, lompat ke kanan, berputar, lompat-lompat, atas bawah, lari-lari, atas bawah, lari-lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar, lari-lari. Nah, adik-adik kasih dan berkati Tuhan, kita masih memuji Tuhan, gembira di hati, gembira hati. Dengan gerakan, ayo kita semangat di pagi hari ini kita puji Tuhan. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Nah, kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dituntun oleh Enci Cece. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Enci Cece dalam persiapan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ya. Kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mana sikap doa? Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah siang dan malam. Kami bersyukur limpah terima kasih karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu menuntun memberkati akan kehidupan kami.
Sehingga di pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk diperdengarkan dengan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, dalam hati dan pikiran kami boleh terisi oleh bejana-bejana firman yang akan dibacakan oleh Encik Cece. Kiranya Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami boleh baca, dengar sebentar, boleh menjadi motivasi untuk kami semua, dan itu semua kami boleh perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi Encik Cece Tuangi yang akan menuntun firman di pagi hari ini, tutup bungkus dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia boleh menyatakan firman ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baiklah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 20. Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 20. Sudah? Dengan judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, dan Yesus terangkat ke surga. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, demikian sejauh firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 20 dengan judul apa? Beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Ya, dengan judul Yesus menampakkan diri dan kemudian Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tentunya orang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melewati beberapa penderitaan. Dari kematian, kemudian kebangkitan, dan pada hari Kamis yang lalu orang merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, cerita firman di pagi hari ini tentang bagaimana Tuhan mengajarkan orang untuk memberitakan Injil.
Sebagai anak-anak sekolah minggu tentunya orang diajarkan bagaimana memberitakan Injil. Baik itu di sekolah, di rumah ataupun dimanapun orang berada. Nah, di sini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menampakkan diri pertama kali kepada siapa? Ya. Kepada siapa dia pertama kali menampakkan diri? Maria Magdalena. Kemudian dia menampakkan diri juga kepada murid-murid. Ada 2 murid yang dalam perjalanan keluar kota. Nah, kemudian setelah ini Maria Magdalena menceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, ada yang belum percaya. Ada yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, kemudian karena Tuhan melihat ini dorang DP murid-murid tidak percaya, dia menampakkan diri kepada ke-11 murid di saat mereka sedang apa? Sedang makan. Nah, ketika mereka sedang makan, Tuhan menampakkan diri. Kemudian mereka terkejut. Dan ketika itu Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh penjuru dunia dan kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid-muridnya, kemudian menyuruh mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan pada ayat 16 dikatakan bahwa siapa yang percaya dan sudah dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi yang tidak dipercaya akan dihukum. Jadi kalau adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan diselamatkan. Apalagi kalau adik-adik belajar tentang firman Tuhan. Belajar bagaimana mau beritakan firman Tuhan, Pak. Teman-teman, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dimanapun adik-adik berada. Nah, Tuhan Yesus ada bilang pada murid-murid bahwa dia berjanji akan menyertai mereka, akan memberikan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Ada kuasa untuk mengusir setan-setan, apalagi kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa baru yang mungkin orang tidak mengerti. Tuhan berikan kuasa kepada murid-murid lewat Roh Kudus. Tuhan kasih kuasa lewat Roh Kudus kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, bahkan mengadakan kuasa-kuasa penyembuhan, pengusiran setan, bahkan kuasa-kuasa lainnya yang Tuhan sudah berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyertai mereka dan berjanji akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Kasih Tuhan Yesus selalu menyertai orang semua sampai saat ini. Ketika adik-adik mungkin saat ini sedang dalam sakit, dalam pergumulan-pergumulan lainnya, orang percaya bahwa ketika orang berdoa, ada mujizat yang terjadi. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa maukah adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang? Mau? Maukah adik-adik ingin memberitakan Injil kepada teman-teman, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun orang berada? Mau atau nih mau? Siapa nih mau? Angkat tangan. Siapa nih mau memberitakan Injil? Siapa nih mau memberitakan Injil? Tentunya semua suka karena Tuhan berjanji
Kalau torang percaya dan torang memberitakan Injil, torang akan diselamatkan. Toh? Apalagi torang sebagai anak sekolah minggu, torang sebagai guru-guru sekolah minggu juga, torang memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak-anak sekolah minggu, yaitu lewat ibadah-ibadah pondok gembira, ibadah-ibadah di gereja. Torang lebih memperdalam itu tentang firman Tuhan. Torang sebagai guru sekolah minggu tentunya mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu bagaimana cara-cara torang memberitakan Injil kepada torang teman-teman. Serta menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman. Kasih Tuhan serta perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan sampai saat ini Pak torang semua. Toh, adik-adik suka toh memberitakan Injil toh? Siapa nih mau? Semuanya pasti suka mau beritakan Injil. Tentunya pasti ketika orang mau memberitakan Injil kepada orang teman-teman, Tuhan sok kasih kuasa Roh Kudus pada orang toh, agar orang mampu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, bahkan mujizat-mujizat serta kuasa-kuasa yang Tuhan sobekeng pada orang. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat orang semua untuk lebih belajar mengenal tentang Tuhan Yesus. Dan bagaimana orang mau menceritakan itu Injil tentang kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Terlebih orang tua. Karena orang di ibadah pondok gembira, di ibadah di gereja, orang dengar-dengar firman Tuhan. Kongbar itu sampai di rumah orang tua mau tanya, di sekolah minggu, DP pembacaan apa? Aduh mama, kita nin tahu apa DP pembacaan. Sedangkan pembacaan saja orang nin tahu, apalagi DP firman Tuhan. Jadi ketika orang mau ibadah sekolah minggu, baik di rumah, di rayon, di sekolah minggu, orang fokus di firman Tuhan. Supaya ketika orang pulang di rumah, orang tua mau tanya, orang ada dengar firman Tuhan atau nyanda? DP cerita tentang apa? Nah itu mengajarkan bagaimana orang anak sekolah minggu tahu memberitakan Injil terlebih kepada orang tua luruh. Setelah itu teman-teman, baik teman-teman di sekitar rumah ataupun di sekolah. Kalau orang so tahu bagaimana orang memberitakan Injil, Tuhan pasti tetap mau tolong orang, memberikan kuasa orang. Agar orang lebih dimampukan dalam orang mau menjelaskan tentang bagaimana kuasa Tuhan tentang apa yang Tuhan berikan sampai saat ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan juga di sini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Setelah dia bilang pada murid-murid, beritakanlah Injil ke seluruh penjuru dunia dan Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan kuasa kepada mereka lewat Roh Kudus. Kemudian Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini selalu menolong orang sebagai anak sekolah minggu, bahkan sebagai guru-guru sekolah minggu untuk lebih berani memberitakan Injil, baik kepada sesama ataupun orang lain. Dan tentunya kita percaya bahwa ketika orang mau memberitakan Injil, orang percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai orang semua. Tuhan pasti akan memberikan kuasa lewat Roh Kudus agar orang dimampukan dalam memberitakan Injil ke semua orang. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan di pagi hari ini.